Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Riki Ananda dari program studi komunikasi penyiaran Islam dengan NIM 2230501134. Di sini saya akan menjelaskan materi dari perencanaan komunikasi yang dimulai dari latar belakang. Latar belakang perencanaan komunikasi mempunyai latar belakang, yaitu salah satunya untuk menggerakkan program komunikasi baik itu di lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi untuk meningkatkan pemasaran seperti pemasaran sosial, pemasaran komersial, dan pemasaran politik. Di dalam latar belakang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu citra positif dengan mengatasi konflik, adanya planning, struktur yang tertata, gunanya adalah agar mampu menyampaikan informasi program kepada publik, sehingga publik bisa memahami segala informasi yang disampaikan, sehingga tidak menyebabkan konflik dan memiliki citra yang positif. Comprehensive social responsibility, yaitu suatu masyarakat atau suatu organisasi yang tidak merencanakan pembicaraan komunikasi dan tidak ada tanggung jawab terhadap apa yang disampaikan karena data yang tidak jelas, adanya infrastruktur human, yaitu orang-orang yang mempunyai kekuasaan antar suatu organisasi yang mampu merencanakan planning komunikasi untuk bisa menyampaikan dan menyelesaikan program agar mampu dipahami dan diterima oleh publik. Pengertian perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi menurut John Middleton adalah proses pengalokasi sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media masyarakat dan komunikasi antar pribadi, tetapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas dibebankan oleh organisasi. Baik, selanjutnya, kenapa perencanaan komunikasi itu penting? Karena perencanaan komunikasi itu dibuat untuk mencapai keberhasilan suatu program agar bisa diterima dan dipahami oleh publik, dan itu harus melalui planning atau perencanaan komunikasi. Di sini perencanaan komunikasi diperlukan untuk menyusun strategi komunikasi agar program bisa berhasil dan terlaksanakan. Proses perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi. Sejarah communication planning. Perencanaan komunikasi ini timbul karena adanya konflik di negara-negara berkembang dan negara maju pada tahun 1970-an yang telah dimotori oleh Perdana Menteri Indira Gandhi yang memprosesi pada ketidakseimbangan informasi dunia akibat mengalirnya informasi flow dengan negara yang sedang berkembang. Kebijakan komunikasi. Apa sih kebijakan komunikasi itu? Kebijakan komunikasi menurut Somerlad pada tahun 1975 mengatakan bahwa perencanaan komunikasi merupakan prinsip-prinsip, aturan, dan pedoman di mana sistem komunikasi itu dibangun secara khusus dalam kerangka yang lebih luas. Kebijakan komunikasi terbagi dalam dua jenis, yaitu implisit dan eksplisit. Secara implisit, kebijakan komunikasi tumbuh menjadi tatanan, baik itu di dalam bentuk nilai maupun budaya dalam penataan sosial kemasyarakatan. Sedangkan eksplisit, yaitu kebijakan komunikasi eksis dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Tujuan kebijakan komunikasi yaitu untuk mencapai semangat bersama dalam kerangka kerjasama dua negara atau lebih, tidak hanya melalui upaya negara berkembang, namun juga melalui mitra kerjasama dengan negara maju, membantu mengkoordinasikan kerjasama antar lembaga,
instansi pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan penyebaran informasi serta memberikan peluang yang dapat membangkitkan partisipasi masyarakat. Mengembangkan kebijakan komunikasi melibatkan seluruh instansi terkait, memperkenalkan bidang-bidang pembangunan yang didorong oleh kegiatan komunikasi, dan berupaya mengurangi duplikasi yang tidak perlu dengan menghindari pengulangan dan pemborosan sumber daya yang terbatas. Tipe perencanaan komunikasi ada dua, yaitu strategi planning dan yang kedua adalah operational planning. Strategi planning adalah strategi perencanaan yang mengacu kepada kebijakan komunikasi untuk menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang. Dan perencanaan strategik ini diwujudkan dalam target yang dikuantifikasi dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai menurut kebijakan komunikasi yang dibuat. Kenapa strategi planning itu penting? Karena agar suatu rencana bisa menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam masa yang akan datang. Kalau tidak ada strategi planning, maka perusahaan atau organisasi itu akan gagal. Di dalam strategi planning terbagi menjadi dua strategi, yaitu strategi perencanaan intuitif dan strategi antisipasi. Perencanaan strategi intuitif adalah prinsip yang mengacu pada pengalaman dan pengetahuan yang diterima oleh pengguna atau penerima komunikasi. Perencanaan strategi antisipatif yaitu membuat perencanaan dalam menghadapi dinamika perubahan. Di dalam strategi planning ada yang namanya visi dan misi. Tersebut harus memiliki ciri-ciri yaitu berorientasi kepada masa depan, pernyataan menyentak, membumi, ambisius, dan menentang. Mengapresiasi kreativitas, memiliki ciri unik dan citra yang berbeda. Memiliki standar, cita-cita, dan harapan dengan yang tinggi terhadap anggota organisasi. Operational planning. Kemudian strategi yang kedua yaitu operational planning, di mana operational planning ini adalah sebuah perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk pencapaian suatu organisasi. Jadi organisasi planning ini merupakan bagian dari perencanaan komunikasi yang menjalankan program yang sudah dibuat dalam strategi planning. Perencanaan komunikasi operasional planning terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perencanaan infrastruktur komunikasi, yakni bagaimana program dari strategi planning itu dibuat atau direncanakan secara physical planning atau menggunakan alat-alat komunikasi seperti jaringan telekomunikasi, peralatan audiovisual, dan lain-lain. Perencanaan program komunikasi yaitu terkait dengan bagaimana knowledge atau keterampilan dan pengetahuan terkait dengan edukasi dan skill yang dibuat berdasarkan program komunikasi yang digunakan. Hal ini untuk bisa membuat rancangan pelaksanaan suatu program komunikasi agar bisa mengempanyekan, mengasosiasikan atau mempromosikannya kepada khalayak. Pendekatan perencanaan komunikasi. Cara membuat operational planning yang baik itu dilakukan dengan dua pendekatan, dikutip dari Meyerson Solihin pada tahun 2009. Pendekatan perencanaan rasional menyeluruh yaitu sebuah pendekatan yang melakukan pengaturan suatu kesatuan dari program strategi planning secara menyeluruh dan terpadu dalam sistem informasi. Melakukan pendekatan rasional menyeluruh ini karena tidak mau menjalankan alternatif plan, jadi berusaha agar strategi planning dan program yang ditentukan leader itu berjalan dengan baik. Pendekatan perencanaan terpilih yaitu sebuah pendekatan yang memfokuskan pada program ABCD dan juga membuat program operasional untuk melihat di setiap orang bagaimana pendekatan ini melakukan program dari strategi planning dengan memasukkan alternatif planning atas agar mudah dilintasi.
Teori pendekatan perencanaan komunikasi. Yang pertama yaitu teori pembangunan, digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem komunikasi yang diperlukan dalam pembangunan dan memperlihatkan perencanaan komunikasi. Teori sosiologi yaitu terkait daripada struktur masyarakat dilihat dari dua, yaitu sosial dan kultur budaya. Teori komunikasi yaitu berkaitan dengan strategi komunikasi agar komunikasi atau rencana yang dijalankan itu berjalan dengan lancar dan terstruktur. Teori organisasi untuk memahami bentuk kelembagaan yang dijadikan sebagai sarana penggerakan program maupun sebagai target sasaran program. Hakikat perencanaan komunikasi. Hakikat perencanaan komunikasi dapat dilihat dalam konteks perencanaan komunikasi sebagai proses. Para praktisi kurang menerima pernyataan ini karena teori sering digunakan untuk menjelaskan gejala dan bukannya menjadi teori sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu dengan membuat proyeksi apa yang akan menjadi di masa depan. Perencanaan komunikasi sebagai sistem, yakni komunikasi harus dilihat sebagai bagian eksternal dari suatu perencanaan nasional yang kedudukannya sama dengan perencanaan sektor lain. Perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi karena perubahan-perubahan di bidang ICT, Informasi Communication and Technology, sangat cepat dan drastis. John Spencer menyarankan agar para perencana mengambil pendekatan dua pilihan ketika mengembangkan rencana komunikasi, yaitu membuat rencana komunikasi dalam jangka pendek dengan mengembangkan perkiraan pertumbuhan, membuat rencana komunikasi dalam jangka pendek dengan mengembangkan sistem komunikasi yang ada, dan membuat rencana komunikasi dalam jangka panjang dengan mengembangkan sistem komunikasi yang ada, menciptakan masa depan dalam jangka waktu yang relatif lama. Perencanaan komunikasi sebagai suatu kegiatan ekonomi. Di sini Stuart Well mempertimbangkan dua pendekatan ekonomi yang dapat digunakan untuk perencanaan komunikasi: pendekatan ekonomi klasik dan pendekatan ekonomi markis. Perencanaan komunikasi sebagai evaluasi. Tujuan dari perencanaan komunikasi sebagai evaluasi adalah untuk memperoleh hasil yang efektif dari pelaksanaan program, terutama untuk melakukan koreksi dan perubahan apabila proses pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana yang dilaksanakan. Masalah dalam perencanaan komunikasi regulasi internasional yaitu terkait dengan regulasi sistem dan komunikasi yang ada pada negara lain, di mana kerjasama internal yang melibatkan pengguna komunikasi antar negara. Kebijakan nasional yaitu terkait dengan perencanaan pembangunan nasional berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, desentralisasi dalam skala nasional dan dilakukan secara terpusat oleh pusat, sehingga mengakibatkan keengganan untuk mendelegasikan keadaan untuk membuat buah delima koordinasi komunikasi dan informasi yang dalam pengelolaannya diperlukan koordinasi baik secara vertikal antara pusat daerah dan horizontal antar kementerian. Baiklah, sekian dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.